sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Saudara sekalian, sahabat-sahabat Qur'ani dimanapun Anda berada, yang sudah bersiap untuk progres ziyadah pagi hari ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan bikum. InsyaAllah pagi hari ini kita akan ziyadah hafalan kita masih di surat Al-Jumu'ah dan di bagian akhir surat Al-Jumu'ah insyaAllah ya. Sebelum Ustadz Bayhaqi akan mendampingi kita dalam progres ziyadah dan murojaah, saya harus sapa dulu ini siapa saja yang sudah online pagi hari ini. Ada Ustadzah Niswa dari Lamongan, Ustadzah Titik Sona dari Bondowoso, Ustadzah Windy dari Bogor, Ustadzah Hutmawati dari Surabaya, Ustadzah Eni Rohania dari Bandung, Ustadzah Arfiani, ada Ustadzah Rita dari Timika, Ustadzah Roshidah Wafi, dan Ustadzah Zakiyah dari Depok ya. Masih belum banyak, tapi saya yakin insya Allah akan segera bergabung sahabat-sahabat kita yang lain untuk melakukan bersama murojaah dan ziyadah. Insya Allah, biiznillah. Baik, saudara sekalian, supaya tidak panjang lebar, segera kita akan mulai dan akan disambung oleh Ustadz Bayhaqi. Tafadhal Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, musallin ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ustaz-ustaz rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah berikan kita kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa maksimalkan kesempatan dan kesehatan ini dengan semaksimal mungkin. Salah satunya adalah kita berupaya untuk tidak akan lepas berinteraksi dengan Al-Quran di setiap harinya. Karena keberkahan-keberkahan itu akan kita dapatkan kalau kita maksimalkan waktu kita dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kalaupun pagi hari ini di antara kita mungkin sedang disayang Allah ya, dengan rasa sakit atau kurang dan yang lain sebagainya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan senantiasa istiqomah di jalannya, selalu istiqomah memberikan yang terbaik untuk agama dan untuk Allah ya. Baik Ustaz-ustaz sekalian, mari kita mulai insya Allah di pagi hari ini. Kita akan ziyadah surat Al-Jumu'ah di bagian yang paling akhir, yaitu di ayat 9 sampai dengan ayat 11 ya. Saya share screen-nya dulu. Baik Ustaz-ustaz sekalian, insya Allah tadabbur di pagi hari ini bertemakan Jum'ah yang istimewa ya. Karena memang yang kita sedang baca atau sedang kita hafalkan adalah surat Al-Jumu'ah. Dan tips motivasinya, ayo diingat kembali nih. Ada 4 tahapan bagaimana kita bisa menikmati Al-Quran. Sudah kita sampaikan di part pertama, diingat-ingat juga ya. Coba nanti yang part kedua kita ikuti, mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kemudahan dalam menikmati Al-Quran. Saudara sekalian, mari kita mulai majelis kita dengan membaca suratul Fatihah. Namun saya tidak akan pernah lupa untuk mengajak ustaz-ustaz sekalian bersemangat pagi begitu ya. Sehingga benar-benar kita itu semangat jiwa dan raga untuk menghafal di pagi hari ini. Hayya nutkin Qur'anana. Hayya binasyat. Allahu akbar. Baik, kita mulai dengan baca suratul Fatihah bersama-sama. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwah 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan ziyadah di bagian akhir dari surat Al-Jumu'ah ya. Dan tentu terlebih dahulu kita murojaah dulu ya. Murojaah bait kita atau murojaah hafalan lama kita adalah di surat Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan ayat 9. Satu saja tafadhol untuk memurojaah secara mandiri surat Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan ayat 9. Jangan dilewatkan ya agar hafalan kita makin. Dan pagi hari ini kita juga akan murojaah qorib kita yang kemarin sudah kita hafal bersama-sama di ayat 7 sampai dengan ayat 8. Sekali lagi kita doakan bersama saudara-saudari kita yang Masya Allah dalam kondisi sakit pun ya beliau masih mengikuti program HNK. Nah bagaimana nih dengan kita yang masih sehat nih? Harus manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Yang sakit saja bersemangat, kalau yang sehat kurang bersemangat nampaknya kurang adil dong ya. Oke baik satu-satu sekalian, mari kita murojaah surah Al-Jumu'ah ayat 7 sampai dengan ayat 8. Ini tentunya kami akan meminta para peserta yang hadir yang sedang on kameranya. Yang sedang off, insya Allah kami hindari ya. Jangan-jangan nih sedang beraktivitas atau sedang tidak ada orangnya begitu. Nah, alhamdulillah yang on masih 2. Yang lainnya pada kemana? Nah, jangan kalah dengan yang kondisinya tidak sehat tapi juga mengikuti nih. Oh, juga kameranya harusnya. Oke. Ustazah Khutmawati nampaknya sudah sangat bersemangat nih memulai pagi hari ini. Nah, kita dengarkan, kita simak, kita ikuti murojaah qorib kita di surat Al-Jumu'ah ayat 7 sampai dengan ayat 8 dipimpin langsung oleh Ustazah Khutmawati. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatamannawnahu abadan. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Oke, baik. Jazakillah khairan Ustazah Khutmawati sudah memimpin kita bersama di murojaah surat Al-Jumu'ah.
Selanjutnya satu-satu sekalian para peserta HNQ rahimakumullah, kita menambah hafalan kita di bagian akhir surat Al-Jumu'ah yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 11. Akan kita baca secara tahqiq dulu ya temponya. Silakan diikuti agar yang mungkin terbelit-belit dalam membaca nih tidak terjadi lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oke, fokus kedua di ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Selanjutnya di ayat yang ke-11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Baik satu-satu kita sudah membaca secara tahqiq, saatnya kita siapkan buku tahfidz kita. Akan kita lakukan pencoretan setelah kita membaca secara tadwir, begitu ya temponya. Silakan diikuti. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة
أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Alhamdulillah kita sudah membaca 4 kali. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ustaz-Ustazah yang on kameranya tentunya ya. Dan pasti bersemangat pastinya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu nih Ustaz kita memimpin kita bersama. Baik, tafadhol Ustaz Mirzak. Baik, siap Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay' ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Syukran katsiran Ustaz Mirzak ya. Selanjutnya nih HNK perjalanannya dimulai dari wilayah yang jarang disinggahi yaitu Nganjuk. Ustazah Arfiani, tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة wallahu khairur raziqin. Baik, jazakillah khairan Ustazah Arfiani dari Nganjuk. HNK melanjutkan perjalanannya. Kalau tempo hari itu yang dari Lampung Ustazah Nurliana ya. Kali ini Ustazah Widiawati. Tafadhali Ustazah. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah Widiawati. Selanjutnya nih, dengan saudari kita yang senantiasa semangat mencari keberkahan dengan berniaga juga nih. Ustazah Titing. Masya Allah. Tafadhali Ustazah. Kapan baca Ustaz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا
ومن التجارة والله خير الرازقين. Alhamdulillah, pasti berkah nih dagangannya pagi hari ini ya. Amin. Oke, Jawa sudah, Sumatera sudah, Papua sudah. Sekalian aja kita ke Kalimantan ya. Ustazah Ani, semangatnya mana nih? Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله لكم أو ردوا إلى كل ما عند الله خير والله خير الرازقين. Alhamdulillah, jazakillah khairan. Nampaknya sinyal nih agak menggoda pagi hari ini di tempatnya Ustazah Ani ya, atau di tempat saya bahkan. Kita kedengarannya sih putus-putus dan cepat, tapi tidak jadi masalah. Di ayat pertama sudah sempurna. Itulah kalau dari Kalimantan. Kalau kita ke Bandung, kurang afdol kalau nggak mampir ke Ustazah Eni nih, yang sudah sangat siap tuh dari tadi. Oke, tafadholi Ustazah Eni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Baik, jazakillah khairan Ustazah Eni ya. Nah, sudah ke Bandung, ke Ustazah Eni, sekalian aja mampir ke Ustazah Asy Kurniasi. Oke, tafadhali Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Baik, syukran katsiran, jazakillah khairan Ustazah Asih ya. Saya melihat tadi di chat, beliau izin sebentar karena ada tamu. Kayaknya tamunya sudah pergi nih. Oke, silakan Ustazah Solihati dipimpin nih. Nah, penyakit lama kalau kayak gini nih. Afwan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة Wallahu khairur raziqin. Baik, jazakillah khairan Ustazah Solihati dari Bogor ya. Nah, kalau Ustazah Solihati itu sudah mengumandangkan ayat-ayat Quran nih, ada satu orang yang selalu senang gitu. Kayak seakan-akan terobati rasa kangennya karena dulu pernah berpartner. Siapa dia? Ustazah Resti dari Magelang. Tafadhali Ustazah. Baca ya, Tat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن
التجارة والله خير الرازقين. Baik, jazakillah khairan Ustazah Resti dari Magelang. Ada satu peserta, saya lihat itu selalu fokus dan serius kalau forum Zoom seperti ini nih. Ustazah Lisunanil Imro'ati dari Trenggalek. Tafadhal Ustazah. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتصروا في الأرض. Diulang lagi. فإذا قضيت الصلاة فانتصروا في الأرض. فإذا قضيت الصلاة itu saya kemarin itu pakai panduannya pakai yang فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليك وتركوك قائما إليها oke. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Baik, syukran katsiran Ustaz Lisunanil Imro'ati dari Trenggalek ya. Kalau boleh disempurnakan lagi tadi tuh aulah wa niu faddu, dengungnya di niu faddu tadi terlewat ya. Oke. La ba'sah, inilah bagian dari manfaat kita kalau kita berkesempatan untuk murojaah, karena kita akan tahu mana yang harus diantisipasi nantinya. Memang ketika mengucapkan faidha qudiyatis shalah itu enaknya ti kayaknya ya. Kebawa dari qudiyati. Memang kayaknya matching kalau dengan as-sholati. Kira-kira begitu ya. Oke. Kalau faida wa idza wajar ya di mana-mana kalau kita sedang ragu-ragu itu munculnya wawu, atau sebaliknya ketika wa jadi fa begitu. Karena memang di ayat yang ke-10 dan 11 ini kan awalnya sama. Kalau 10 faida, kalau 11 wa idza begitu ya. Oke, sangat bermanfaat sekali. Jadi bisa diantisipasi. Nampaknya nih perjalanan HNQ ini akan berakhir di Kota Bontang yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah Sulastri. Tafadhali Ustazah. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah Idza nudiya lis. Hati-hati. Oke. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa'idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Baik, jazakillah khairan Ustazah Sulastri dari Bontang yang sudah menutup perjalanan HNK, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan semangat selalu. Satu saat sekalian, tanpa berpanjang lebar nih, kita sudah tidak sabar untuk senantiasa menanti materi tadabbur di setiap pagi ya. Oke, insya Allah materinya menarik sekali. Jumat yang istimewa sesuai dengan nama suratnya. Nah, biar nggak penasaran nih, kita langsung sapa Ustadz Mirzak. Tafadhol Ustadz. Baik Ustadz Bayaki, bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita tadabburkan beberapa ayat yang kita hafalkan tadi ya. Ayat-ayat yang kita baca tadi, yang kita hafalkan merupakan ayat-ayat utama di surat Al-Jumu'ah. Jadi pesan utamanya itu di hari ini. 9, 10, 11 ya, 3 ayat itu. Adapun sebelumnya kemarin itu muqaddimah saja. Jadi semacam Allah mau menyampaikan pesan sangat penting, tapi kita diajak untuk berpikir, kira-kira begitu munasabahnya ya, berpikir supaya pesan itu betul-betul kita tangkap. Bagaimana berpikirnya? Bahwa orang Yahudi kemarin itu merasa yang paling mulia, para kekasih Allah, begitu ya. Kemudian mereka merasa Ustadz, tidak kedengaran. ya, jadi apa namanya? Sampai mana tadi ya? Sebentar, ada kendala teknis ya. Jadi kemarin orang Yahudi merasa bangsa yang dicintai Allah, merasa dicintainya itu karena punya hari Sabtu, begitu ya. Nah, di ayat ini kita diberikan kemuliaan yang sebenarnya lebih mulia, kemuliaan kita daripada mereka, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Apa itu? Yaitu hari Jumat, yang mana di situ ada sholat Jumat. Nah, saudara sekalian, kapan sih Jumat itu awal kali disyariatkan? Nah, ternyata sholat Jumat itu masyru'ah min awwali ayyamil hijrah. Disyariatkan pertama sejak pertama kali Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah riwayat, Annal Ansor jamma'ul Jum'ah qabla ayyaqdiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Sebelum Nabi sampai ke kota suci Madinah, sahabat Ansor itu sudah mengumpulkan para sahabat yang lain kaum muslimin untuk di hari Jumat ya. Dan mereka mengatakan seperti ini. Innalil yahud yauman yajtami'una fihi walin nasara yaum mithlu dzalik. Orang-orang Yahudi itu punya satu hari yang mereka berkumpul. Hari apakah itu? Hari Sabtu, seperti yang kita pahami kemarin. Walin nasara, orang-orang Nasrani juga begitu. Hari apakah? Hari Minggu, begitu ya. Fata'alau, kemarilah wahai sahabat-sahabat, falnajtami hatta naj'al yauman lana nadhkurullahu nusalli fi. Ayo kita membuat satu hari berkumpul, satu hari yang di situ kita juga berzikir dan kita juga sholat. Nah, ternyata hal yang seperti ini sudah didengar oleh Rasulullah dalam riwayat yang lain, yang intinya sudah didengar Rasulullah, maksudnya Rasulullah menyetujui itu. Yang intinya Rasulullah, kalau kita baca sirah itu ya, Rasulullah sampai di Kuba
itu hari Senin. Kemudian Jumat pertama ketika Rasulullah masuki Madinah itu Rasulullah sudah melaksanakan sholat Jumat. Sehingga begitulah awal disyariatkannya sholat Jumat itu. Dan ini menjadi mutawatir bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi bapak-bapak, ya, bagi yang laki-laki. Hari Jumat adalah hari mulia yang muslimin untuk sholat, zikir, dan tawasi, ya, saling menyampaikan wasiat. Ini menjadi rukun kalau khotib itu harus menyampaikan wasiat takwa. Kemudian Ustazah dalam sebuah riwayat atau lebih tepatnya disebutkan dalam kitab Muwatta, فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكِرِ. Ketika imam itu keluar, maka para malaikat itu hadir, ya. Yastami'una dzikir. Mereka juga mendengarkan zikir. Nah, apa yang dimaksud di zikir di sini? Yang dimaksud zikir di sini oleh para ulama dikaitkan dengan ayat ini, fas'au ila dzikrillah. Nah, fas'au ila dzikrillah itu maksudnya itu dengarkan khutbah. Karena Jumat itu kan khutbah dulu, habis itu sholat. Beda dengan sholat Idul Fitri, sholat dulu, habis itu khutbah. Jadi kalau di situ ayatnya berbunyi fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah. Apa maksudnya zikir di sini? Mendengarkan khutbah, karena itu gantinya 2 rakaat. Makanya yang mana khutbah itu di hadis ini disebut az-zikir. Jadi para malaikat itu mendengarkan zikir. Zikir apa maksud di sini? Maknanya adalah khutbahnya khotib. Nah, jadi seperti itu ya. Maka ini pesan yang luar biasa bagi kita yang laki khususnya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan khutbahnya imam. Khutbah adalah bagian dari zikir dan para malaikat pun ikut mendengarkan juga. Kemudian Ustazah, ayat yang terakhir itu ternyata ada sababun nuzulnya. Bagaimana sababun nuzulnya? Bainama nahnu nusolli, katanya diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, ketika kita sholat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub. Sholat Jumat maksudnya. Sedangkan Rasulullah saat itu sedang khutbah. Iz akbalat iratun minasyam tahmilu ta'aman fanfatalan nasu ilaiha hatta lam yabqa ma'an nabi illa 12 rajulan ana fihim. Katanya sahabat Jabir bin Abdullah, ketika kita sedang menyimak Rasulullah berkhutbah, ternyata ada rombongan pedagang yang membawa makanan ya dari Syam. Ternyata beberapa dari yang sedang menyimak khutbah ini berhamburan atau mereka menuju kepada para pedagang ini. Tersisa hanya 12 saja, katanya sahabat Jabir bin Abdullah. Ya, katanya sahabat Jabir bin Abdullah, ana fihim, saya di antara 12 itu. Maka fa'anzalallahu fihim hadhil ayat fil Jumu'ah. Maka Allah menurunkan ayat di surat Al-Jumu'ah ini yang terakhir. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu, membiarkanmu sedang berdiri. Maksudnya apa? Rasulullah berdiri sedang berkhutbah. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak direken. Mereka itu ternyata mementingkan urusan perdagangan tadi itu. Nah, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada perdagangan dan senda gurau. Seperti itu ya. Jadi ustaz-ustazah sekalian, sekali lagi Jumat ini istimewa banget bagi kita. Pesan hikmahnya selalu 3. Apa saja itu? Tinggalkan semua urusan untuk menegakkan sholat wajib Jumat dalam tanda kutip. Karena di antara barokah usia kita ada di Jumat. Jadi ustazah kalau kita kaji tafsir itu sebenarnya maknanya baik itu meluas. Jadi baik itu kan jual beli. Apakah berarti yang ditinggalkan itu harus hanya jual beli saja? Tidak. Itu adalah disebutkan baik karena umumnya orang sibuk itu dengan jual beli. Tapi kita ngetik, ngerjakan laporan dan semua apapun itu harus ditinggalkan. Tidak hanya jual beli. Semua urusan tinggalkan kalau sudah waktunya sholat Jumat. Seperti itu ya. Karena di antara barakah usia kita ini ada sholat Jumat. Salah satu guru kita, guru kami itu ada yang menekankan pada coba sih Anda renungkan berapa ratus kali Anda itu sholat Jumat. Kalau misalnya usiaku 37 dipotong masa taklif, sebelum taklif itu misalnya berapa ya? 10 misalnya 10, berarti ada 27 tahun sholat Jumat. Dalam setahun itu berapa sholat Jumat? Dalam sebulan 4 kalikan 12 sama dengan 48 kali. Kalikan 27 tadi. Berapa kali ya? Nah, disitulah kita bisa mengukur sebenarnya Allah berikan usia berkah kita itu diantaranya di hari Jumat. Seberapa kali
kita sholat Jumat sebanyak itu insya Allah berikan potensi berkahnya usia kita kalau kita gunakan. Makanya yang kedua ini pesannya, hidupkanlah sunnah-sunnah di hari berkah, di hari Jumat. Potong kuku, mandi, berwangi-wangi, baca Al-Kahfi, jangan lupa hadir di masjid lebih awal, sedekah, berbanyak sholat, dan seterusnya. Ketaatan-ketaatan di hari Jumat. Kemudian terakhir, saudara-saudara sekalian, khairur razikin. Nah itu ya, fantasyiru fil ard, kemudian kita kaitkan dengan khairur razikin. Apapun kalau kita sudah sholat Jumat, kita bisa melakukan hal yang lain, tapi ingat ya, wadkurullaha, dan kita apapun kesibukan duniawi kita mesti perlu iringi dengan banyak zikir kepada Allah yang khairur razikin, sebaik-baik pemberi rizki. Kalau kita zikir kepada Allah, maka insya Allah rezeki kita dijamin oleh Allah. Begitu insya Allah Ustadz Bayaki yang bisa kita ringkas dari 3 ayat ini, mudah-mudahan manfaat. Baik, syukran katsiran Ustadz. Kita simak pesan tips tahfidz dari Ustadz Bayaki. Tafadhal Ustadz. Baik, Ustadz Mirza, syukran katsiran atas penjelasannya. Nah, kalau kita melihat pemirsanya nih, banyak kaum hawanya nih, banyak ibu-ibunya. Dan ternyata betul, Ustadz Mirza, saya menunggu pertanyaan, ternyata muncul juga pertanyaan di sini. Pasti muncul. Ya, ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana nih kalau perempuan melaksanakan sholat Jumat? Sebelum kita lanjutkan tips motivasi, barangkali Ustadz Mirza nih bisa memberikan solusi. Tafadhol Ustadz. Jadi Ustaz-Ustaz sekalian, sholat Jumat tadi ya mungkin kurang detail tadi ya. Wajibnya adalah bagi laki, tidak wajib bagi perempuan. Tapi jika para wanita sholat Jumat, maka itu sudah menggantikan sholat duhur, tidak perlu sholat duhur. Karena memang sholat Jumat, kita pun yang laki sholat Jumat tidak perlu sholat duhur. Tapi kalau tidak sholat Jumat, ya sholat duhur. Kira-kira begitu ya. Kita bisa lihat misalnya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, apalagi kalau yang jamaah umroh yang arba'in misalnya menghitung supaya 8 hari, 40 rakaat itu mereka ya sholat Jumat banyak sekali jamaah para umroh yang di sana itu ya sholat Jumat, barokahnya luar biasa. Tapi setelah sholat Jumat itu ya sudah gugur berarti sholat zuhurnya. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, jazakumullah khairan. Begitu Ustazah Lisunal Imro'ati ya, terkait dengan bagaimana menyikapi kalau kita sebagai kaum hawa nih sholat Jumat. Jadi kalau sudah sholat Jumat tidak perlu lagi sholat zuhur karena sudah sebagai pengganti. Tapi kalau yang ikhwan atau yang laki-laki tentu sebuah kewajiban. Dan Ustaz-ustaz sekalian, ini mungkin bagi ibu-ibu nih, nah kurang begitu banyak input ya di hari ini. Karena apa namanya, ya, yang dijelaskan lebih pada di kaum laki-laki begitu ya. Nah tapi tidak ada salahnya kita berikan menanamkan pendidikan lah agama untuk anak kita, cucu kita yang laki-laki. Bagaimana jangan sampai tinggalkan atau sedini mungkin kita ajarkan untuk sholat Jumat ya, sehingga nantinya tidak akan lagi terjadi mereka melalaikan atau bahkan acuh tak acuh dengan sholat Jumat tentunya. Karena apa? Di samping itu sebuah kewajiban, banyak hal-hal yang membuat kita itu menjadi berkah hidup kita. Begitu. Baik, saudara sekalian. Selanjutnya kita lanjutkan tips dan motivasi yang kemarin sudah kita pernah sampaikan nih. Masih ingat nggak? Ada 4 tahapan bagaimana kita menikmati Al-Quran. Tentu yang pertama adalah dipaksa. Silakan on-kan. On mikrofonnya. Baik yang tidak on kameranya. Nah, kenapa kita harus memaksa? Nah, saya hitung sampai 5. Kalau nggak ada berarti nggak ada yang ingat nih. Kenapa harus dipaksa? Ada 3 poin yang kemarin sudah kita jelaskan. 1, 2, nggak ada yang tahu nih ya? Nggak ada yang ingat? 3. Ya Ustadz. Oh iya, apa Ustaz Lisunanil? Karena setan selalu mengintai. Wah benar sekali. Poin yang kedua, yang lainnya bukan Ustaz Lisunanil berarti nih gantian. Karena setan selalu mengintai nih, kalau nggak maksa, nampaknya sangat sulit kita berinteraksi dengan Al-Quran ini. Nah, apalagi yang kedua? Bisa dibantu yang lain? 1, 2,
2, 3, 4. Aduh, sayang sekali Anda kurang beruntung. Iya. Oke, baik, silakan di line chat atau nanti di grup WA diingat-ingat kembali. Kenapa kita harus memaksa untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an? Nah, poin yang kedua, setelah dipaksa, yaitu kita akan merasakan, kita akan menuju pada fase kebiasaan. Kalau dipaksa kemarin pertanyaannya kenapa harus dipaksa? Kali ini pertanyaannya tentu berbeda, ya. Nah, bagaimana caranya sehingga menjadi sebuah kebiasaan? Tentu banyak sekali cara untuk kita senantiasa memaksa diri kita sehingga nanti sampailah pada fase kebiasaan, ya, menjadi kebiasaan berinteraksi dengan Al-Quran itu. Lah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah sandingkan dengan sholat fardu kita. Ya, kalau bisa, entah itu sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Itu yang paling sederhana saya kira. Waktu yang mungkin sangat efektif untuk kita senantiasa menyempatkan interaksi dengan Al-Quran. Baik itu menghafal ataupun juga dengan membaca. Ya, nah, kita sandingkan dengan sholat fardu kita. Itu kan pasti kalau sholat fardu. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Bolehlah 1, 2, 3 ayat barangkali. Kalau di dalam sholat, ya tentu bagian dari kewajiban kita. Sesekali kita menyetorkan hafalan kita kepada Allah ketika sholat kita. Tapi tentu kita sebagai penghafal Al-Quran senantiasa menyandingkan kegiatan sholat fardu kita itu dengan membaca Al-Quran. Sehingga insya Allah kalau itu sudah seringkali kita lakukan, tidak terasa itu bagian dari kebiasaan yang sudah sering kita lakukan. Upaya yang kedua, bagaimana caranya kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, jadikan orang terdekat kita itu sebagai pengingat. Siapapun itu. Ya. Lah, kalau di HNQ tentunya kita harus bersyukur nih, kita sudah didekatkan dengan partner kita. Nah, bisa jadi belum pernah kenal, akhirnya menjadi kenal. Tidak hanya kenal saja, karena di situ ada ada upaya untuk saling mengingatkan satu sama yang lain. Ustazah, jangan lupa kita murojaah. Kita sangat beruntung nih. Yang kedua, jangan hanya partner, bolehlah kita libatkan keluarga kita. Anak kita bahkan nggak jadi masalah. Suami kita, istri kita, sampaikan. Abi, umi, ayah, ibu, nah tolong nanti ingatkan. Jikalau sehari ini saya belum berinteraksi dengan Al-Quran, ingatkan. Karena kita akan menuju fase menjadi sebuah kebiasaan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Teman kita barangkali mengingatkan saja. Kalau memang sudah, ya alhamdulillah. Setidaknya sehari ini kita sudah sempatkan menengok Al-Quran. Karena itu bagian dari kewajiban setelah kita menghafalnya. Ya. Oke, yang ketiga. Tentu di antara banyak poin yang mungkin sudah kita pahami ya. Yang ketiga, selalu dekat dengan mushaf Al-Quran. Ya. Boleh membayangkan mushaf Al-Quran itu secara langsung. Artinya apa? Ya bentuk wujud dari Al-Quran itu. Bisa jadi kita kemana-mana nih, melakukan perjalanan bepergian itu, kita membawa Al-Quran kecil. Atau mungkin Al-Quran besar bahkan. Mungkin kita kalau perjalanan di mobil atau di mana-mana. Artinya kita mau beraktivitas kemanapun, dengan kendaraan apapun kita sempatkan untuk senantiasa Al-Quran berada di dekat kita. Atau juga kalau zaman sekarang tentu lebih fleksibel ya. Ada Al-Quran secara digital, ada handphone nih, perangkat handphone nih yang bisa membantu kita. Disitulah kita download Al-Quran sehingga apa? Ketika kita tidak sempat untuk membuka Al-Quran di tempat mana yang kita tidak mungkin, lah kita bisa manfaatkan sarana perangkat kita, handphone kita atau tablet dan yang lain-lain. Itu sebagai sarana untuk memurojaah hafalan kita. Kalau kita lupa, kita mengulang kembali. Atau juga kita membaca Al-Quran. Intinya, menikmati Al-Quran tentu dimulai dari dipaksa dahulu, yang artinya, yang nantinya menimbulkan menjadi sebuah kebiasaan. Ini tentu 3 poin yang masih singkat. Dan banyak lagi poin-poin yang lain, yang tentunya membuat kita bisa menjadi biasa untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Apalagi kita menghafal ya.
Nah, karena apa? Orang menghafal Al-Quran itu pilihannya hanya dua. Saya ingatkan terus, pilihannya hanya dua. Nah, kalau menjaga dengan baik, surga sangat menanti dan merindukannya. Kalau meninggalkannya atau bahkan dengan sengaja, sebaliknya neraka sudah sangat gemes dan menunggu mereka yang lalai atau bahkan secara sengaja melalaikan hafalannya. Tinggal kita memilih nih, mau jadi orang yang dirindukan surga atau mau jadi orang yang sangat dinanti neraka agar segera dijemput oleh Allah langsung dimasukkan ke neraka. Nah, itu pilihan kita. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba Allah yang senantiasa bisa menikmati Al-Quran dengan tahapan dipaksa karena banyak alasan yang membuat kita harus memaksa yang nantinya menjadi sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan itulah kita menjadi hambanya yang senantiasa dekat dengan Al-Quran dan tentu nantinya kita mendapatkan syafaat Al-Quran ila yaumil qiyamah. Baik, itu Ustaz-Ustazah yang bisa kami sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan yang singkat ini membuat kita lebih semangat dan lebih bergairah dalam menghafal Al-Quran, khususnya di juz 28. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita semuanya hafal 28 juz. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja Ustaz Mirzak pesan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita tutup majelis kita dengan membaca doa senandung Al-Quran dan doa kafaratul majelis yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Ustaz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz Baihaqi, luar biasa. Ini memang harus dicampuk ya kita. Awalnya begitu, tapi insya Allah manis akhirnya. Mudah-mudahan motivasi dari Ustaz Baihaqi menambah semangat kita, jangan sampai berhenti sebelum berakhir ya. Kita tuntaskan juz 28 dan lanjut 28 juz insya Allah. Saudara sekalian, mari kita tutup dengan doa bersama membaca senandung Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Semuanya saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum bi barakatil Quran. Sambung lagi insyaallah hari Kamis biiznillah. Saudiakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Iya.